warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kaifa halukum? Apa kabarnya anak-anak ibu semua kelas 1A? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali yaitu tentang buku kita tema kedua dengan judul Kegemaranku. Dan subtema ke-1 yaitu anak soleh senang berolahraga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha, hari ini ibu akan mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, kemarin kita sudah belajar yaitu tentang bunyi alam. Bunyi alami yaitu contohnya adalah suara hewan, suara manusia, suara-suara bunyi yang tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, misalnya kemarin suara kucing, suara hujan, rintik-rintik hujan itu adalah contoh alami. Nah, kalau contoh buatan kemarin telah kita pelajari yaitu salah satu contohnya adalah alat musik. Nah, biasanya pada saat ibu lagi membuat video ini, anak-anak ibu pasti terdengar suara di belakang, suara ngetok-ngetok. Nah, itu merupakan suara apa? Suara alami atau suara buatan? Ya, kalau suara-suara tukang yang bunyinya ngetok-ngetok itu berarti adalah suara buatan, bukan suara alami. Nah, suara alami berikutnya apa? Tadi malam terdengar suara petir yang kuat. Nah, petir itu adalah suara atau bunyi alami karena bukan buatan dari manusia, bukan adanya campur tangan dari manusia. Pelajaran kita hari ini yaitu bagaimana nanti anak ibu bisa menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat atau teks pada cerita yang akan diceritakan nanti. Nah, kemudian pelajaran berikutnya kita juga akan membahas yaitu bagaimana aturan-aturan yang berlaku saat berolahraga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar mengajarkan anak-anak kita untuk berolahraga. Berarti betapa pentingnya olahraga, di mana Nabi mengajarkan atau menganjurkan kepada kita agar menguasai 3 bidang olahraga. Yang pertama adalah memanah, yang kedua berenang, dan yang ketiga adalah berkuda. Nah, sangat pentingnya olahraga sehingga Rasulullah saja mengharapkan atau menganjurkan kepada kita untuk berolahraga. Kenapa Rasulullah menganjurkan seperti itu? Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, yaitu hadis riwayat Muslim mengatakan, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, jadi Allah itu mencintai orang yang kuat, bukan hanya kuat fisiknya, tapi juga harus kuat imannya. Nah, untuk hari ini ibu akan membacakan teks, yaitu silakan anak ibu simak bagaimana cara menggunakan kosakata untuk melengkapi sebuah kalimat. Sekarang silakan anak ibu buka bukunya, yaitu pada buku tema 2 dengan judul Kegemaranku dan pada halaman 21. Silakan simak pada saat ibu membacakannya. Nanti anak ibu akan mengetahui apa saja kosakata yang bisa kita gunakan untuk melengkapi sebuah kalimat dan aturan yang berlaku saat berolahraga. Simak ya, Nak. Ahad ini Salman dan keluarga akan pergi berenang. Salman menyiapkan perlengkapan renangnya. Baju renang, krim tabir surya, kacamata renang, papan luncur, handuk, dan perlengkapan mandi.
Salman anak soleh. Salman memakai baju renang yang menutup auratnya. Nah, di sini sudah ada aturan bahwa harus menutup aurat. Sebagai seorang muslim, kita wajib menutup aurat. Anak laki-laki, batasan auratnya sampai mana? Yaitu sampai lutut. Jadi tidak ada lagi anak-anak kelas 1A yang laki-laki itu memakai celana di atas lututnya. Untuk anak perempuan juga, anak perempuan itu ibu tidak mau lagi melihat kelas 1A itu tidak menutup aurat. Misalnya pergi ke mall, jalan-jalan keluar. Ingat nak, untuk perempuan yang hanya boleh terlihat itu hanya wajah dan tangan, telapak tangan dan sampai punggung tangan ini. Nah, selebihnya itu adalah aurat. Kalau aurat berarti harus ditutup. Nah, jadi anak-anak ibu soleh-soleha, pada saat keluar rumah tidak ada lagi yang membuka auratnya. Nah, kita lanjutkan ya nak. Salman memasukkan dan menyusun perlengkapannya. Renang ke dalam tas dengan rapi. Menyusun perlengkapan dengan rapi adalah salah satu aturan yang sudah disepakati di rumah Salman. Menyimpan barang dengan rapi akan memudahkan saat dibutuhkan. Salman tidak perlu susah saat mencari. Nah, sekarang buka halaman berikutnya ya nak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin berenang, berdoa agar renang kita menjadi ibadah. Lakukan pemanasan sebelum berenang agar tubuh terhindar dari cedera. Di sekitar kolam renang tentunya basah. Sebaiknya tidak berlari-lari di sekitar kolam renang. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha, tadi kita sudah membaca teks yang telah kita baca bersama. Nah, sekarang kita mencoba untuk melengkapi kalimat dengan kosakata yang ada sesuai dengan teks. Kita coba ya nak. Nomor 1. Pada hari titik-titik Ahmad berenang. Kemudian jawabannya kita pilih di sini. Berlari, Ahad, atau aurat. Ya, pada hari titik-titik Ahmad berenang, jawabannya adalah Ahad. Kemudian yang kedua, Salman selalu menutup titik-titik. Kita kembali lagi mencari jawabannya, yaitu tinggal berlari dan aurat. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, benar sekali. Salman selalu menutup aurat. Nah, kemudian nomor 3. Tidak boleh titik-titik di pinggir kolam. Nah, dari jawaban yang tadi itu sudah ada 2 yang telah dipakai. Berarti yang belum apa? Berlari. Nah, coba kita pasangkan ya nak. Tidak boleh berlari di pinggir kolam. Nah, itulah cara bagaimana anak-anak ibu menggunakan kosakata yang sesuai dengan teks yang ada. Dari pembelajaran tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita bisa menggunakan atau meletakkan kosakata berdasarkan teks yang telah dibaca. Apabila kita telah mengetahui isi teksnya, kita bisa dengan mudah mengetahui kosakata yang akan kita gunakan untuk melengkapi sebuah kalimat. Kemudian, pada saat berolahraga, kita harus mengetahui aturan-aturannya. Salah satu aturannya adalah misalnya kita berdoa sebelum melaksanakannya. Karena apa? Telah diingatkan pada waktu-waktu sebelumnya bahwa orang muslim itu kekuatannya adalah dengan doa. Jadi apapun yang kita lakukan mulailah dengan doa. Jadi pada saat berolahraga pun juga begitu. Kita harus berdoa agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu menjadi nilai ibadah buat kita. Kemudian kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Agar apa? Agar pada saat berolahraga tidak cedera.
Nah, kemudian yang harus kita lakukan lagi apa? Tadi pada saat berada di kolam renang, tidak boleh berlari-lari. Karena apa? Karena kolam renang itu pastinya tempatnya itu licin, basah. Jadi kalau kita berlari-lari bisa jatuh. Nah, untuk mengetahui atau untuk lebih menggali lagi pengetahuan anak-anak ibu tentang pelajaran ini, maka silahkan anak ibu lakukan atau kerjakan tugas yang terdapat pada halaman 29. Oke, yaitu halaman 29. Itu kegiatan yang pertama. Nah, berikutnya yang kedua adalah tugasnya anak-anak ibu soleh-soleha kelas 1A silakan membuat 3 aturan saat berolahraga. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Pesan ibu, tetap rajin belajar di rumah, tetap ulangi pelajarannya di rumah. Apabila ada pelajaran atau materi yang belum bisa atau belum mengerti anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu WA pribadi ibu, silakan bertanya. Nanti insya Allah akan ibu jelaskan kembali. Nah, pesan anak ibu harus tetap disiplin, jaga kebersihan, tetap jaga ibadahnya, harus tetap mawas diri, tetap disiplin. Nah, agar anak-anak ibu semuanya bisa menjadi anak-anak soleh-soleha kebanggaan orang tuanya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.